Dona. Ini bypass. Di sebelah kiri saya ada komplek metro. Nanti kita akan berbalik arah. Di Soekarno-Hatta ini, kalau yang tidak tahu jalan, akan sulit untuk berbalik arah. Karena tidak tahu patokannya sebelah mana. Misalkan dari sini kita akan ke Cibiru, maka kita akan berbelok dari depan metro. Kalau bablas, kita lurus ke sana, lurus nih, nah belok, maka kita akan beloknya di ujung jalan, itu di Jalan Kiara Condong, pas lampu merah. Itu akan lama lagi karena jam segini adalah puncak-puncaknya kemacetan di jalan lampu merah Kiara Condong. Nah, kita masuk ke jalur kanan. Karena di depan kita akan arah putar balik ke arah Cibiru. Terjadi kepadatan kendaraan, ini kemungkinan besar terhambat karena di depan ada putar balik ya. Yang melewati sini jangan ambil jalur kanan kalau kita tidak akan berputar balik karena akan terjebak dengan kendaraan yang akan diputar balik. Nah, ini kita karena kita pakai motor, kita akan lebih leluasa slap slip ya. Tapi hati-hati ya. Kita masuk ke jalur kiri. Ingat, di Jalan Soekarno-Hatta atau jalan bebas ini untuk motor yang tidak akan berbalik arah itu jangan melewati jalur tengah. Karena jalur tengah untuk mobil atau kendaraan keempat atau lebih. Itu ada yang memakai jalur tengah, ini ada pelanggaran seperti yang sahabat-sahabat lihat yang motor. Karena mereka menghindari kepadatan di jalur kiri sehingga menggunakan jam pintas di jalur tengah. Padahal itu tidak boleh sebetulnya. Akan berbahaya buat pengendara itu sendiri. Kita akan terus mengikuti jalanan bebas sampai dengan bundaran Cibiru. Seperti yang saya bilang pada part sebelumnya bahwa Jalan Soekarno-Hatta adalah jalan terpanjang di Kota Bandung yang menghubungkan dari mulai Cibiru sampai dengan Cibiru. Bandung itu mempunyai nama-nama dari yang unik, rata-rata berawalan C. Ada Ciberem, Cibiru, Cakep, ada lagi Ciganitri, dan masih banyak lagi. Silakan teman-teman yang tahu nama-nama dari Kota Bandung baru lagi, silakan tulis di komen dengan segala keunikannya.
kita berlanjut di sebelah kiri. Nah, ini jalan sini ada mobil berbelok ke kiri. Ini ada jalan Parakan Saat yang akan tembusnya nanti di Antapani. Jadi untuk sahabat-sahabat yang memang akan ke Antapani ke kota bisa lewat alternatif lewat situ. Kalau lewat yang ini, jalan yang saya lewati sekarang ini jauh, berputar. Ada perumahan Putrako, Gading Regency, ini juga perumahan elit ya. Kita terus maju di jalur kiri, jangan terpancing untuk masuk jalur kanan karena berbahaya. Kita bisa lihat terdekat di Jalan Soekarno-Hatta ini ada kantor pajak dan Nasional. Seperti ini adalah kantor Nasional dan sebelahnya ada kantor cabang kantor pajak Bandung Cadas ya. Jadi silakan teman-teman yang mempunyai NPWP untuk melaporkan NPWP tahunan ya. Bisa online ataupun bisa datang ke kantor pajak. Karena jika teman-teman tidak melaporkan NPWP tahunan, menurut informasi yang saya terima, itu per tahun ada denda 100.000 ya. Maka untuk menghindari denda itu, harap teman-teman yang mempunyai NPWP melaporkan SPT tahunan. Tidak masalah punya pendapatan atau tidak, tetap laporkan sendiri biar bisa didata oleh negara. Kita lanjut perjalanan. Di sebelah kiri saya di depan itu ada komplek Venus Regency. Ada perumahan Regency. Ini perumahan yang pada episode sebelumnya menggunakan nama-nama jantan, menggunakan nama-nama pegunungan dan pegunungan Himalaya, ada pegunungan Andes, ada pegunungan Fujiyama, dan lain sebagainya. Di sini juga ada Perum Damri. Nah, untuk teman-teman yang menyukai bis Damri atau yang punya kenangan dengan bis Damri. Di sini ada garasinya. Ada dua ya garasinya. Di sebelah kiri saya itu ada tukang sate yang memang viral di Bandung ya. Banyak sate Damri. Itu rame itu. Harganya Rp12.000 per satu porsi berisi 10. Jangan beda jauh juga sih dengan sate-sate pada umumnya yang harganya Rp12.000 berisi 10. Ini Rp12.000, tapi dagingnya lebih besar. Dan belinya pun ngantri. Kapan-kapan kita akan review ya. Sebelah kiri saya ada Alfamart. Alfamart itu adalah kantor pusatnya, kantor Alfamart. Perkantorannya, gudangnya ada di situ. Ada juga dari sini ada Sinarmas. Sinarmas ini adalah Sinarmas ini adalah perusahaan besar. Istilahnya ada asuransi, ada perusahaan kertasnya, ada perusahaan makanannya, ada perbankannya, cukup lengkap. Terbayang jika Sinarmas ini tanpa orang luar pun itu bisa maju. Kenapa? Karena karyawan kami sangat banyak. Kalau mereka akan belajar di Sinarmas,
kalau mereka akan masuk ke rumah sakit, ada juga rumah sakit juga, tetap menguntungkan buat mereka. Risiknya dari mereka, lah mereka untuk mereka juga gitu. Nah ini adalah lampu merah Gede Bage depan ini. Hati-hati, ada ibu-ibu yang memang mau berhenti. Ini bahaya teman-teman, coba ditiru karena akan membahayakan pengendara yang lain, terutama pengendara ibu-ibunya. Lampu merah itu harus berhenti teman-teman. Oke, tidak usah terburu-buru, kita sambil memperhatikan situasi di lampu merah Gede Bage. Biasanya di lampu-lampu merah di Bandung ini banyak para pengamen yang seperti teman-teman lihat. Itu silakan teman-teman boleh memberi ataupun tidak. Kalau tidak, ya angkat tangan, angkat tangannya agar tidak dikira sombong. Itu dilawan teman-teman ya. Harus bersabar dengan lampu merah Gede Bage karena ini bukan lampu merah paling lama. Yang paling lama itulah lampu merah di Kiara Condong teman-teman. Tidak usah terburu-buru, tetap tenang. Nah sebelah kanan ini yang terkenal ke Jalan Sumarekon yang sebelumnya pernah kita review ke Mall Sumarekon atau Sumarekon. Kita jalan, sabarnya. Ini sangat berjalan, jangan lupa motor ada di sebelah kiri, mobil ramah dan motor lebih bisa di jalur tengah. Hati-hati para motor yang mau ke jalur tengah, jangan sampai melanggar peraturan karena sebetulnya ketika mereka ngambil tengah itu sudah melanggar peraturan. Dan ingat, itu sangat membahayakan untuk dirinya ataupun pengendara yang lainnya. Maka berhati-hatilah jalan raya, patuhi irama lalu lintas agar kita selamat sampai tujuan. Rambutan ya, ini masih banyak yang jual rambutan, mungkin masih musim nih rambutan. Di sebelah kiri saya ini ada pasar Gede Bage. Nah, kita lihat sebentar, ini adalah pasar bentuk Gede Bage. Kita bisa melihatnya, pasar induk Gede Bage. Pasar induk di Bandung itu ada dua, ada pasar induk Caringin, ada pasar induk Gede Bage. Tetapi untuk volume pasar, transaksi pasar, volume transaksi pasar itu adalah lebih jauh, lebih banyak di pasar Caringin dan lebih lengkap dan lebih luas. Yang kedua itu bisa Gede Bage. Tapi untuk sayuran biasanya masyarakat Bandung kalau mau mencari murah ya, selain ke Caringin dan Gede Bage, itu pasar Ciroyong. Tapi itu di malam hari teman-teman, karena pasar Ciroyong itu bukanya di malam hari. Biasanya dari petani Caringin itu langsung dikirim ke pasar Ciroyong atau Caringin atau Gede Bage. Makanya itu sangat terkenal sekali
kalau untuk sayuran segar di malam hari itu di pasar Cariking dan pasar akhir. Termasuk di pasar Cariking pun malam-malam itu mereka mulai hidup jam segini itu masih sepi-sepinya. Karena mereka biasa dari jam 9 jam 10 malam sampai pagi mereka setelah kegiatan. Begitu pula pasar induk yang lain juga sama, itu malam biasanya. Oke, kita berlanjut. Itu Jalan Soekarno-Hatta. Kita masuk Soekarno-Hatta. Di sebelah kanan kita, di seberang ini ada seberang Jabil, seberangnya adalah Polda Jabar yang tadi kita lewati. Sebelah kiri saya ini adalah kayu-kayu bekas, mereka dijual, tetapi sebetulnya itu punya proses yang baik. Penjualan kayu-kayu bekas di Bandung itu ada 3 tempat yang saya tahu. Yang pertama itu adalah di Panjaitan, yang keduanya itu ada di Cikirele, dan yang ketiganya itu ada di Jamisa. Nah, seperti saya juga ada sentra jualan batu alam, pot batu alam, terus ada tanaman, itu bisa kelihatan. Ada tanaman, silakan teman-teman yang untuk tanaman hias bisa bermain di sini, menawar-menawar daripada kita jauh-jauh ke Sweden bisa di sini. Tapi bertanya kita tahu harganya teman-teman. Nah, kita berlanjut. Keberadaan penjual tanaman hias ini menurut saya sangat membantu Kota Bandung, karena Bandung menjadi lebih indah di jalan ya, menjadi lebih terawat, hijau daripada tidak ditumbuhi dengan tanaman itu lebih besar. Makanya saya terima kasih kepada para pedagang tanaman hias di Kota Bandung yang sudah menghiasi pinggir-pinggir jalan dengan tanamannya yang sangat bagus dan sangat indah. Nih, seperti yang teman-teman lihat, ini banyak tanaman hias. Nah, ini kan menjadi lebih indah ya yang kita lihat daripada kita tanaman lebih kesan. Kita berlanjut lagi di jalan Soekarno-Hatta. Nah, ini ujung jalan Soekarno-Hatta yang di arah Cibiru teman-teman. Kita mulai masuk ke Cibiru, bundaran Cibiru, yang pada episode sebelumnya kita pernah review juga. Di jalan Cibiru yang dari 2 jalur menjadi 1 jalur. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Di sebelah kiri itu ada jalan ke klinik Jiwa Nur Ilahi. Nah, di Cibiru. Jadi untuk teman-teman yang punya saudara ataupun yang membutuhkan bantuan psikiater atau bantuan klinik kejiwaan, bisa datang ke klinik Jiwa Nur Ilahi yang ada di Cibiru. Kalau tidak salah bisa pakai BPJS ya teman-teman, tapi silahkan dicoba dicek lagi karena saya lupa ingat. Di sebelah kiri saya ada Intro. Nah, Interio ini adalah seperti mallnya mebel. Yang buka tiap hari Senin sampai Minggu jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam, 12 jam teman-teman bisa memilih mebel dari mulai kasur, kursi, dan lain sebagainya. Dan sebelah kiri saya ada Full Bis Budiman. Mungkin teman-teman yang memang terbiasa di jalanan tidak aneh dengan Bis Budiman yang depan saya ini.
Ini mulai ada trayek dari Tasik Bandung, Jakarta Bandung, Bandung antar kota atau provinsi juga ada kalau tidak salah. Ada juga Bandung Wonosobo, Tugu Lima itu banyak trayek yang memang dia buka untuk kemudahan melintasi antar kota ataupun antar provinsi teman-teman yang akan bepergian. Nah, di sebelah kiri saya juga ada gudang ini, gudang atau rumah ini ya. Terdengar suara anjing. Salah. Nah, ada kepadatan di sini cukup padat karena memang ini adalah jam pulang dari yang sedang bekerja. Kalau di sini yang tadi saya bilang bahwa ketika sore hari ini akan menumpuk dari dua arah. Ini dipastikan di daerah Cibiru tadi kita lihat dari mulai Cibiru sampai dengan Cihalang atau dari Cibiru sampai Cilenyi itu ada kepadatan kendaraan karena perjanjian ini dua area masuk ke dalam satu area. Jalan Soekarno-Hatta yang cukup besar dan Jalan Ahmad Yani juga bertemu dalam satu jalur, yaitu jalur Cibiru Cilenyi yang jalannya kecil sebetulnya, tidak kuat menampung. Nah, kita lihat ada kemacetan yang lumayan. Nah, harus sabar. Di jalannya itu butuh kesabaran teman-teman. Yang udah terpanjang yang mungkin. Tetap tenang dan jangan melanggar aturan. Nah, ini adalah jalur dari arah Nasution. Bertemulah di sini. Ini kalau main macet sekali teman-teman. Lumayan ini. Menjadi tidak teratur di sini. Ada yang akan putar balik lagi ke arah Bepang. Ini lumayan ini sebetulnya. Ini adalah jalur yang hektik sore hari dan di pagi hari. Mungkin kalau siang hari seperti yang tadi kita lewati tidak begitu macet ya, karena kendaraan masih jarang, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tapi satu lumayan hektik. Terutama di depan kita ini cukup macet sekali. Oke. Nah, ini kita di Cibiru. Kita ke Manisi. Jika teman-teman pernah mendengar Manisi, tentu teringat akan konflik antara ojek pangkalan dengan ojek online. Ini adalah untuk ojek online, ini adalah jalur merah, artinya kalau ada ojek online yang lewat ini, itu harus izin terlebih dahulu terhadap ojek pangkalan. Kalau tidak, ini akan menjadi sebuah masalah yang besar sekali. Makanya hati-hati teman-teman akan melewati daerah sini, tetap harus jaga adab. Kita naik ke atas teman-teman, jaga adab, jaga etika, saling market dan yang lainnya. Bannya kecil teman-teman, ini kecil sekali ini. Untuk kesini bisa juga, kalau terus ke atas itu bisa ke Krida Santar juga masuk bisa. Terus bisa juga ke Batu Kuda juga bisa. Ke Menglayang juga bisa sebetulnya, tapi jalannya kecil teman-teman. Jalannya kecil. Ini kalau berkendaranya tidak cukup mahir dalam berkendara, ya tentunya akan berbahaya teman-teman, akan bergesekan. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat berjalan-jalan mengenai Kota Bandung.